S-A-L-I-B, Yesus mati. Yuk ibadah lagi di gereja ya. Setiap hari Minggu jam 8 pagi di lantai 5 GKMI Anugerah. Kakak tunggu ya kehadirannya. S-A-L-I-B, Dia mengasihiku. S-A-L-I-B, Dia berkorban untukku. Hidupku telah ditebus menjadi baru. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dia telah mati agar ku jadi hidup. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sukacitaku kini jadi penuh. Terima kasih berkati. Kami mau ibadah. Biar Kami mengerti nanti firman Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Yesus. Yesus. Haleluya. Oh ya. Amin. Amin. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Kasih Yesus, tinggi dan dalam. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terpuji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me.
I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami dan berikan hati untuk dengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai kids, nah senang sekali nih Kak Eri bisa ketemu kalian dan kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Nah sebelum kita belajar firman Tuhan, Kak Eri mau bangun sesuatu nih. Kalian penasaran ya, Kak Eri mau bangun apa nih? Ini Kak Eri nata-nata ini seperti Kak Eri seperti seorang tukang bangunan yang sedang membangun rumah itu ya. Nah ini ada batu batanya harus ditata satu-satu supaya bangunannya makin tinggi. Kalian juga bisa loh kalau di rumah lakukan ini itu ya sambil bermain. Wah asik nih. Ini malah aduh siapa sih ini? Aduh. Orang lagi main kok dihancurin? Aduh, kesel kan? Waduh. Duh, kids, ini siapa sih kerjaan? Kok saya lagi bangun, dilempar lagi sama boneka? Wah, gimana perasaan kalian? Kalau kalian main tiba-tiba, main seperti Kak Eri ini, tiba-tiba apa yang kalian buat itu dihancurkan. Nah, ngomong-ngomong tentang sesuatu yang dihancurkan, Nabi Yesaya nih juga memperingatkan bahwa akan terjadi kehancuran. Apa yang hancur? Yang hancur adalah kota Yerusalem, tempat tinggal mereka. Kota Yerusalem akan dihancurkan. Karena apa? Karena mereka tidak mau bertobat, tidak mau kembali kepada Tuhan. Mereka tetap mau melakukan dosa-dosa mereka. Kids, dosa itu selalu menghancurkan
dan membuat kita mengalami penghukuman. Nah, Yesaya memperingatkan, kalau orang-orang Yehuda tidak bertobat dari dosa mereka, Allah juga akan menghukum mereka. Nah, kalian penasaran kan seperti apa ceritanya? Kakak sudah siapkan video untuk dapat kalian mengerti bagian firman Tuhan ini. Yesaya adalah nabi bagi kerajaan Yehuda. Yesaya telah melihat mimpi tentang apa yang akan terjadi pada kota Yerusalem. Yerusalem adalah ibu kota Yehuda. Yesaya memberitahu orang-orang Yehuda tentang mimpinya. Yesaya mengingatkan hukuman Allah akan datang kepada mereka. Allah akan menghukum yang bersalah. Umat Tuhan telah memilih untuk meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala atau dewa-dewa palsu seperti yang dilakukan tetangga mereka. Allah selalu menghukum dosa. Yesaya berkata penghukuman Allah akan datang juga bagi bangsa-bangsa di sekitar Yehuda. Yesaya juga berkata penghukuman juga akan datang kepada Yehuda. Musuh orang Yehuda, orang Babel akan datang ke Yerusalem dan menguasai kota itu. Orang-orang akan mencoba melarikan diri, tetapi mereka akan ditangkap atau dihancurkan. Yesaya memberitahu mereka untuk bertobat. Dalam mimpinya, Yesaya justru melihat banyak orang menjauh dari Allah dan tidak mendengarkan peringatannya. Orang-orang ini menari di jalan-jalan sambil berkata, "Ayo makan dan minum, karena besok kita akan mati." Yesaya memperingatkan orang-orang ini dengan mengatakan, ini semua akan terjadi seperti yang Tuhan katakan. Orang-orang Yehuda akan dihukum karena dosa mereka, tapi Yesaya juga memberi hiburan kepada mereka. Umat Allah akan ditangkap oleh orang Babel, tetapi suatu hari mereka akan dibebaskan. Melalui Yesaya, Allah memerintahkan umatnya untuk mendengarkan dan taat. Allah akan menghukum dosa mereka karena Ia menginginkan yang terbaik bagi mereka. Allah melakukan ini semua untuk kemuliaan-Nya dan kebaikan mereka. Ketika kamu lepas dari Babel, Yesaya berkata lagi, "Pergi, beritahukanlah kabar baik tentang apa yang telah dilakukan Allah bagimu." Allah mengutus Yesaya untuk memperingatkan penghakiman-Nya yang akan datang. Hari penghakiman yang lebih besar akan datang ketika Allah akan menghakimi dosa untuk terakhir kalinya. Yesus datang untuk mati di kayu salib dan bangkit kembali. Setiap orang yang bertobat dari dosa dan percaya kepada Yesus akan aman dari penghakiman Allah dan memiliki hidup yang kekal. Kids, bagian video yang tadi sama-sama kita lihat itu diambil dari kitab Yesaya pasal 22 dan pasal 48. Agak panjang sih, tapi tidak apa-apa, kita sama-sama mau belajar. Nah, dalam firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 22 dan 48 ini, firman Tuhan mengingatkan Yesaya supaya dia mengingatkan tentang hukuman Tuhan, hukuman Allah kepada kaum Yehuda. Yesaya adalah seorang nabi, seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk memperingatkan kerajaan Yehuda tentang hukuman Allah kepada mereka. Bagaimana orang-orang berdosa terhadap Allah? Benar sekali. Mereka adalah orang-orang yang menjauh dari Allah dengan cara mereka menyembah berhala. Mereka menyembah berhala karena ikut-ikutan bangsa-bangsa di sekitar mereka yang juga menyembah berhala. Dan apa yang terjadi jika mereka tidak bertobat? Allah berkata, mereka akan dihukum karena dosa mereka. Allah mengizinkan bangsa Babel untuk menangkap mereka. Orang-orang Yehuda yang tidak bertobat, dan Allah menghakimi dosa mereka dan mengizinkan orang Babel untuk merebut dan menghancurkan kota Yerusalem. Nggak enak sih, tapi itu justru menjadi cara Allah untuk menunjukkan kasih-Nya kepada umat-Nya. Allah yang mengasihi umat-Nya, Dia juga akan mendisiplin umat-Nya, bahkan menghukum mereka yang berdosa sehingga mereka datang kembali kepada Dia. Namun meskipun mereka dihukum, Allah tetap memberikan kabar baik.
Apa itu kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah mengasihi mereka dengan memberikan mereka harapan. Tuhan mengatakan bahwa suatu hari mereka akan bebas. Dia berjanji bahwa dia tidak akan membuat umatnya itu selama-lamanya diperintah oleh Babel. Suatu hari Allah juga akan menghakimi orang Babel sendiri karena dosa mereka. Allah yang baik itu selalu menghakimi dosa karena dosa membuat kita jauh daripada Allah. Kids, kita tahu kita ini diciptakan hanya untuk menyembah Tuhan saja. Karena hanya Dia yang bisa membuat hati kita ini bahagia. Pernahkah kalian tidak mendengarkan apa yang orang tua kalian perintahkan? Kak Eri pernah. Dan apa yang terjadi ketika kita tidak mematuhi orang tua kita? Kita mendapatkan akibat dan kita mendapatkan disiplin, bukan? Orang tua kita ingin agar kita taat karena mereka menginginkan yang terbaik dari kita. Kids, Tuhan Yesus mengutus Yesaya untuk memperingatkan hukuman Allah yang akan datang. Hari penghakiman yang lebih besar juga akan datang ketika Allah menghakimi dosa untuk terakhir kalinya. Dan Yesus datang untuk mati di atas kayu salib dan bangkit kembali. Supaya setiap orang yang bertobat dari dosanya dan percaya kepada Yesus akan aman dari hukuman Allah dan memiliki hidup yang kekal. Tuhan juga menginginkan yang terbaik bagi kita. Bangsa Israel memilih untuk berpaling dari apa yang baik dari mereka dengan menyembah Allah. Mereka memilih untuk menyembah berhala yang tidak dapat bicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa menyelamatkan mereka. Melalui Yesaya, Allah memperingatkan bangsa Israel untuk mendengarkan Dia dan kembali kepada Dia. Meskipun penghakiman itu datang kepada bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka, Allah juga tetap mengasihi dan memberi harapan. Dia akan menyelamatkan mereka suatu hari kelak. Dan suatu hari, Dia juga akan mengirimkan Yesus untuk menebus mereka yang berpaling kepadanya. Tidak ada yang mengikuti atau mengasihi Tuhan dengan sempurna. Kita semua berdosa dan harusnya layak untuk dihukum. Tetapi Allah di dalam kasih karunia-Nya memberi kita harapan. Dia mengutus Yesus untuk menanggung hukuman dosa kita dengan mati di atas kayu salib. Jika kita bertobat dan menaruh percaya kepada Yesus, kita tidak akan menghadapi hukuman dari Tuhan. Bagi kids hari ini mungkin ada yang bertanya, gimana caranya Kak supaya saya bisa bertobat dan tidak melakukan dosa itu lagi? Kids, selalu ingatlah bahwa setiap dosa yang kita lakukan selalu ada akibat yang ditimbulkan. Dan dalam keadaan seperti itu, ingatlah untuk datang kepada Tuhan. Kalian bisa memberitahu dosa kalian di dalam hati dan minta Dia mengampuni dosa-dosa kita. Dan kabar baiknya, Tuhan Yesus tidak pernah menolak setiap anak-anaknya yang datang kepadanya meminta pengampunan. Bertobat dari dosa berarti kita datang kepada Allah yang mengasihi kita, yang memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menanggung hukuman atas dosa kita. Jangan seperti bangsa Israel ya, yang tidak menaati Allah dan mengabaikan peringatan-peringatannya. Jadilah anak yang taat karena dia tahu apa yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami lewat firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang menghukum atas dosa-dosa, atas ketidaktaatan. Biarlah mengingatkan kami untuk kami menjadi anak yang taat oleh karena kami menyadari betapa besarnya kasih Tuhan Yesus atas hidup kami. Tuhan sudah mati bagi kami, Tuhan sudah menanggung dosa-dosa kami di atas kayu salib, sehingga di dalam kehidupan kami setiap hari, kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau, menyembah kepada Engkau saja, dan taat kepada firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami dapat melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Nah, kids, hari ini kita sama-sama telah beribadah online. Kali ini kita akan menyelesaikannya dan Kak Heri akan mengajak kita semua menutupnya dalam doa. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan tolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, kami meminta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita selesai, sampai jumpa minggu depan.